Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi Muhammad Syakban. Kita kembali bersama-sama belajar fisika. Teruslah belajar tanpa batas. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi fisika kelas 12, melanjutkan yang kemarin tentang induksi magnetik ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang medan elektromagnetik, kemudian kuat medan magnet pada kawat lurus, kemudian pada kuat medan magnet pada kawat melingkar ya. Di sana ada pada sumbu lingkaran, pada pusat lingkaran, pada solenoida, dan pada toroida. Nah, kita akan lanjutkan hari ini dengan pembahasan gaya magnetik, ya, gaya Lorentz. Dimana ini lanjutan dari kemarin materi tentang induksi magnetik. Ya. Nah, gaya magnetik ini diteliti oleh seorang ilmuwan yang bernama Lorentz gitu ya, sehingga diabadikan sebagai gaya Lorentz ya. Nah, gaya Lorentz itu menceritakan atau mengemukakan tentang bagaimana sebuah gaya ya, gaya magnetik yang terjadi jika ada kawat yang dialiri oleh arus listrik dan diletakkan pada medan magnetik ya. Apa yang terjadi? Oke, berapa gayanya? Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu gaya Lorentz pada kawat berarus listrik di dalam medan magnet ya. Nah, jadi di sini ada kawat berarus listrik, kawat lurus berarus listrik gitu ya, yang disimpan di dalam medan magnet. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita review dulu kemarin tentang arah medan magnet gitu ya. Arah medan magnet itu kan bisa seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini B. Berarti arah medan magnetnya, arah induksi magnetiknya itu adalah ke kanan gitu ya. Atau bisa juga ke bawah ya. Ini B. Bisa juga ke atas, ini B. Bisa juga ke kiri gitu ya, ini B juga gitu ya. Nah, itu. Atau F juga bisa gitu ya, F ke kanan, F ke atas, F ke bawah, F ke kiri. Tapi kalau kita menggambarkan F-nya masuk ke dalam atau B-nya masuk ke dalam sini nih, ke dalam atau menuju ke kita gitu ya. Nah, bagaimana cara penggambarannya? Nah, kemarin kita sudah bahas sekilas ya, bahwa jika kita punya anak panah, anak panah seperti ini, busur panah gitu ya. Busur panah kan memiliki anak panah ya, anak panah. Nah, maka jika ini menuju ke kita, berarti terlihatnya ini ya, yang ujungnya, yang runcingnya ini menuju ke kita, maka seolah-olah kita bisa melihat seperti titik gitu ya. Maka kita gambarkan sebagai titik ke lingkaran ya. Nah, itu jika arahnya menuju ke kita gitu ya, menuju ke kita. Nah, kalau menjauhi kita gimana? Atau masuk ke dalam bidang kertas atau bidang laptop atau bidang layar HP gitu ya. Masuk berarti kelihatannya yang ini. Enggak. Jadi kalau masuk berarti menjauhi kita kan? Dan kalau menjauhi kita, yang terlihat oleh kita adalah ini ujungnya. Nah, ujungnya itu biasanya terlihat seperti gini, huruf X gitu ya, terlihat seperti huruf X ke lingkaran. Nah, jadi ini akan kita bahas untuk menentukan arah yang masuk, yang ini menuju ke kita, yang keluar bidang, kalau ini yang masuk ke dalam bidang gitu ya, atau menjauhi kita ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini.
Jika ada sebuah kawat dialiri arus listrik dan diletakkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut akan merasakan gaya magnet. Nah, gaya magnet itu disebut dengan gaya Lorentz, gitu ya. Secara matematis, nah ini dirumuskan seperti ini. Ya, dirumuskan seperti ini bahwa gaya Lorentz itu akan sama dengan besarnya kuat medan magnetnya atau magnet induksinya kali ini B-nya B medan magnet ya, kuat medan magnet, dikalikan dengan arusnya, besar kuat arusnya, kalikan dengan panjang kawatnya, dikalikan dengan sin alfa. Nah, sin alfa ini adalah sudut yang dibentuk antara B dan I ya, kuat medan magnet dengan arus listrik. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya jika Bapak punya medan magnet, misalkan masuk gitu ya medan magnetnya, nah gitu, besar, nah misalnya seperti itu ya. Kemudian Bapak simpan kawat ya, kawat yang berarus, misalkan ganti dulu warnanya menjadi ininya diperbesar lagi. Oke. Misalkan Bapak simpan seperti ini. Nah, ada kawat seperti ini, dari sini ke sini itu L ya, panjang L, ini panjangnya L, kemudian arah arus ke atas, maka ini I-nya ya, I-nya ke atas. Berarti yang tadi ini B-nya, ini arah B-nya, Oke, kita ganti lagi. Nah, berarti ini arah I, ini arah B gitu ya. Nah, kemana gaya Lorentz-nya? Berapa gaya Lorentz-nya? Maka di sini karena si kawat ini dialiri oleh arus listrik, maka yang ditempatkan di dalam medan magnet, maka si kawat ini nanti akan diberikan gaya Lorentz gitu ya, akan diberikan gaya magnetik gitu. Nah, gaya magnetik itu disebut dengan gaya Lorentz gitu ya. Nah, kemana arahnya? Nah, arahnya nanti di pertemuan berikutnya di video terpisah Bapak akan mempraktekkan bagaimana cara menunjukkan arah gaya Lorentz gitu ya. Terus nanti ada gaya magnetik yang kemarin induksi magnetik. Nah, itu akan kita bahas nanti ya. Nah, sekarang kita gambarkan saja kemana arah F-nya. Nah, arah F-nya itu jika B-nya ke dalam, I-nya ke atas, maka si gaya ini akan si kawat ini akan mendapatkan gaya Lorentz ke kiri. Ini F-nya. Ya. Jadi dia akan melengkung ke sana. Nah, gitu ya. Nah, akan melengkung karena ada gaya Lorentz gitu ya, ada gaya Lorentz ya. Nah, ini sebenarnya menggunakan kaidah tangan kanan gitu ya, ibu jari arah I, B 4 jari, F itu arah telapak tangan kita gitu ya. Nah, ini yang arah dari gaya Lorentz-nya gitu ya, arah gaya Lorentz. Nah, berapa besarnya gaya Lorentz ini? Nah, besarnya gaya Lorentz ini adalah sebanding dengan B-nya dikalikan dengan I-nya kalikan dengan L-nya, panjang kawatnya, dikali dengan sin alfa. Apa sin alfa? B dengan I gitu ya, sudut antara B dan I. B ke dalam ya, ini ya, ini B ini ke dalam ya, ke dalam, I itu ke atas gitu ya, ke atas. Jadi kalau digambarkan kan bisa jadi seperti ini nih kalau digambarkan. Nah, ini B-nya, ini I-nya, berarti ini tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti 90 derajat gitu ya. Sin 90 derajat berapa? 1 gitu ya. Jadi jika alfanya ini 90 derajat, maka FL itu bisa jadi BI kali L ya.
Nah, jika sudut antara B dengan I-nya itu adalah 90 ya. Jika antara B dan I-nya 90 derajat, maka rumus secara matematis gaya Lorentz itu tinggal B kali I kali L ya. FL sama dengan Bill. Ini keterangannya bisa dibaca ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kawat sejajarnya itu ada dua buah ya? Ada dua buah kawat penghantar. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Ini jika dua buah kawat jadi ada dua buah kawat gitu ya. Ada dua buah kawat, ini ke atas, I-nya misalkan I1, I2 gitu ya. Misalkan supaya saling menghadap, misalkan B-nya itu ke kita anggap B-nya ke dalam gitu ya. Atau ke sini. Ini B-nya sini ya. Titik. Ini B-nya. Ini B yang ini ke dalam. Ini B-nya. Nah, gitu ya. Nah, kemana arahnya? Yang ini F-nya ke sini. Nah, ini F-nya ke sini, F1, yang ini ke sana. Ini F2. Gitu ya. F2. Oke, gitu ya. Nah, jadi ada dua buah kawat seperti ini. Ada dua buah kawat seperti ini. Ya. Diletakkan ini B-nya ke dalam, menuju ke kita B-nya. Yang ini B-nya masuk ke dalam, ya, menjauhi kita. Maka F1-nya itu ke kanan, yang F2-nya ke kiri. Berapa besar gaya Lorentz-nya? Nah, gaya Lorentz-nya itu adalah μ0 kali I1 kali I2 per 2pi kali D. D itu apa? D itu jaraknya, jarak kawatnya. Nah, ini dari sini ke sini, ini kita sebut sebagai D, gitu ya. Panjang kawat, nah ini L-nya, panjang kawatnya. Jadi panjang kawat dari sini ke bawah itu adalah L-nya, deh. L-nya panjang kawatnya. Jadi ini gaya Lorentz Newton, I1 kuat arus listrik yang mengalir sini, kawat 1, ini kawat 2, L panjang kawat meter, D jarak kedua kawat. Udah. Nah, itu. Nah, sekarang seperti itu. Kemudian sebagai bahan gitu, sebagai bahan latihan gitu ya. Sebagai bahan latihan, coba kalian nanti yang seperti ini jika I1 nya misalkan 2 ampere, I2 nya 1,5 ampere, kemudian L nya 2 meter, D nya 50 cm ya, I1 I2 L D berapa F nya. Nah, oke. Nah, ini sebagai latihan 1, coba dikerjakan, nanti dikirim via Google Form ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, berapa gaya Lorentz nya. Nah, ini nanti diubah dulu ke meter ya, diubah dulu ke meter. Oke, itu jika dua buah kawat ya, dua buah kawat dialiri oleh arus listrik dan didekatkan gitu ya, dan berada pada medan magnet gitu ya, pada medan magnet. Yaitu gaya Lorentz pada dua kawat yang dialiri oleh arus listrik. Nah, sekarang gaya Lorentz pada muatan yang bergerak di dalam medan magnet.
gaya Lorentz pada muatan yang bergerak di dalam medan magnet gitu ya. Jadi muatannya ada yang bergerak gitu ya. Nah, jadi bagaimana? Nah, muatan listrik yang bergerak di dalam medan listrik, medan magnet ya maksudnya ya. Muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet akan mengalami gaya, ini magnet ya, medan magnet. Nah, akan mengalami gaya Lorentz gitu ya. Arah gaya Lorentz pada muatan adalah tegak lurus terhadap medan magnetnya dan arah kecepatan muatan tersebut. Nah, secara matematis dituliskan seperti ini. Q V B kali sin alfa ya. Jadi kalau kita punya atau misalkan gitu ya. Berarti ini arahnya menuju ke kita ya. Nah, ini menuju ke kita. Nah, ada seperti ini. Jadi ada medan magnet B menuju ke arah kita gitu ya. Menuju ke arah kita. Kemudian di sini disimpan sebuah muatan misalkan positif. Muatan proton gitu ya. Muatan proton. Nah, jadi ini muatan proton ya, muatan bergerak ke kanan. Nah, gitu ya, bergerak ke kanan. Nah, ini jadi ada medan magnet yang arahnya menuju ke kita ya, menuju ke kita, menuju ke muka kita. Kemudian disimpan sebuah proton ya, sebuah proton atau muatan ya, muatan bermuatan positif bergerak ke arah kanan. Kalau bergerak pasti dia memiliki V kan ya. Nah, kecepatan. Memiliki kecepatan. Nah, memiliki kecepatan. Berapa gaya Lorentz yang diperoleh oleh si muatan ini ya. Maka si muatan ini ketika bergerak dia akan mendapatkan gaya Lorentz gitu ya dari medan magnet ini. Nah, berapa gaya Lorentz yang diterima oleh si muatan ini? Maka besarnya gaya Lorentz itu ini Q kali V kali B sin alfa ya. Nah, alfa di sini adalah sudut antara B dengan V. Jadi kalau B-nya masuk ke sini, kita anggaplah ke atas gitu ya. V-nya ke kanan. Ini B, ini V gitu ya. Maka ini tegak lurus gitu ya. Nah, kalau tegak lurus berarti ini 90 derajat seperti yang tadi ya. Maka gaya Lorentz itu bisa juga langsung QVB ya. QVB oke. Langsung seperti itu QVB. Jadi gaya Lorentz itu muatannya dikalikan dengan kecepatan muatannya kalikan dengan besar buat medan magnetnya ya. Yaitu gaya Lorentz ya. Bisa dipahami ya, gaya Lorentz. Ya. Nah, sekarang bagaimana jika sudut yang terbentuk antara B dan V sebesar 90 derajat, maka lintasan muatan berupa lingkaran gitu ya. Maka akan berupa lingkaran sehingga gaya Lorentz besarnya sama dengan gaya sentripetalnya gitu ya. Secara matematis dapat dirumuskan seperti ini. Gitu ya. Maka kalau muatannya itu berbentuk lingkaran, nah ini ya berupa lingkaran, maka gaya Lorentz-nya itu sama dengan gaya sentripetalnya. Gaya Lorentz itu akan sama dengan gaya sentripetal ya. FL itu kan kalau 90 derajat tadi QVB langsungnya. QVB sama dengan gaya sentripetal itu M kali V kuadrat per R ya. Ini nah, rumus ini itu dari A gitu ya. Kan F itu M kali A. Nah, A-nya A sentripetal. Nah, A sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R. R-nya jari-jari, V-nya kecepatan gitu ya. Maka dari sini kita bisa buat
Misalkan V-nya kita, V dan R-nya kita pisah ya, maka Q kali B, ini R-nya pindah ruas jadi R sama dengan M V kuadrat per V, maka QBR sama dengan M V ya, ini coretnya M kali V ya. Maka untuk mencari V berapa, misal kalau mencari B misalkan mencari B tinggal mudah ya, MV per Q kali R ya. Mencari kecepatan maka QBR per M ya. Nah, itu bisa diperoleh dari sana. Nah, itu ya. Nah, oke, Lorentz-nya ya. Ini Nah, sebagai contoh. Nah, ini contohnya. Oke, ini contoh, ditugaskan saja. Ini sebagai tugas ya. Tugas latihan 2. Nah, latihan 2. Ini dikerjakan nomor 1 saja. Nah, sebuah partikel di dekat kawat yang dialiri arus listrik 5 ampere merasakan medan magnet 0,005 Tesla. Jarak partikel tersebut dengan kawat adalah, nah berarti yang ditanyakan adalah R-nya ya, atau D-nya. Berapa jaraknya ya. Itu silakan dikerjakan di kertas di buku latihan, kemudian nanti dikirimkan. Oke. Nah, untuk induksi magnetik ini sudah beres. Silahkan dipelajari lagi dan dipahami. Nanti kita akan coba latihan kuis gitu ya. Nah, oke, itu saja untuk hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dipahami lagi, silahkan dikerjakan tugas latihannya. Oke, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.